Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kembali lagi dalam program talk show Bupati Kamang bersama saya Maulana Patrasah langsung dari Kedai 45. Pada malam hari ini orang mengangkat tema baca rita sehat dengan beberapa hal yang akan nanti bincangkan terkait dengan pentingnya gizi bagi ibu hamil, bagi bayi dan anak. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Sudah bersama saya ada Dr. Wahyu atau biasa disapa Dr. W. Ini dokter milenial ya, masih muda, keren gitu dokternya. Nah, kalau kalian sempat kemarin nonton live kami untuk vaksinasi, nah beliaulah yang kemudian melakukan vaksin terhadap pejabat-pejabat pada saat itu yang melakukan vaksinasi. Selain Dr. W juga ada Bu Aslima Kasuba. Beliau juga merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, beberapa waktu ke depan seperti yang sudah saya sampaikan barusan, kita akan membahas atau membicarakan persoalan pentingnya gizi bagi ibu hamil, bagi bayi dan anak. Nah, nanti bagaimana pentingnya, apa gizi yang harus diberikan, nanti akan kita bicarakan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum stay tune di fanpage Bupati Kamang, boleh sekarang bisa stay tune di fanpage Bupati Kamang. Jangan lupa like-nya di fanpage FB kita, FB Bupati Kamang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari Bu Kabit. Kira-kira apa sesungguhnya, iya, monggo, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dijelaskan tadi terkait dengan data saya atau data pribadi saya ya sama presenter. Saya kesehariannya di Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Terkait dengan tema kita yaitu penanganan atau edukasi gizi terhadap ibu hamil sama ibu nifas. Bahwa yang saat ini ya yang kita lihat Indonesia yang sudah digadangkan bahwa perbaikan gizi masyarakat merupakan program paling penting. Pada tahun 2017 Perpres keluar ya, Perpres nomor 41 tahun 2014 bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat merupakan program prioritas pemerintah. Untuk itu gizi untuk ibu hamil sangat penting. Ada beberapa tahapan sebenarnya sebelum kita mengedukasi masyarakat. Pertama-tama mungkin sedikit bercerita ya terkait dengan edukasi. Kami Dinas Kesehatan pada tahun 2017 sebenarnya sudah mengeluarkan surat keputusan Bupati terkait dengan penyelamatan kesehatan ibu dan anak. Jadi di-SK-kan. Jadi yang pada saat itu yang kami pikirkan untuk Dinas Kesehatan pertama-tama sebelum mengedukasi masyarakat itu regulasi. Regulasi setelah regulasi itu keluar dan kami penguatan kapasitas tenaga. Kapasitas tenaga untuk mengedukasi tadi gizi seimbang. Setelah penguatan kapasitas tenaga di 2 tahun berturut-turut 2019-2020 kemudian digerakkanlah oleh tenaga-tenaga kami di sana. Sebelumnya untuk gizi seimbang ibu hamil itu sangat penting karena kenapa? Pada saat kita lalai untuk asupan gizi pada ibu hamil akan terjadi berbagai macam komplikasi. Baik itu dari pertumbuhan bayi, kemudian ibunya. Jadi sangat penting untuk asupan gizi seimbang pada masa kehamilan sampai ibu itu melahirkan. Ya, terkait gizi seimbang, kalau kita tahu gizi seimbang ini kan masyarakat masih umum nih. Kira-kira bisa lebih detail gizi seimbang itu bagaimana sebenarnya asupan gizi bagi ibu hamil maupun anak begitu. Apa-apa saja yang
hendaknya diberikan bagi untuk ibu hamil asupan gizinya? Baik, untuk gizi seimbang itu adalah salah satu menu, susunan menu sebenarnya. Susunan menu asupan kita, keseharian kita. Di dalamnya ada jenis dan jumlahnya yang memang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan individu, baik itu ibu hamil, saya keseluruhan saja ya, baik itu hamil maupun masyarakat. Jadi jumlah dan jenisnya itu sangat diprioritaskan untuk konsumsi. Kenapa? Karena mengingat prinsip dari keanekaragaman asupan itu akan membuktikan nanti pada saat kita melahirkan atau bayi nanti. Dampak yang faktor-faktor apa saja yang menjadi dampak ketika misalkan gizi itu tidak diberikan secara seimbang? Banyak. Yang paling riskan itu kalau ibu hamil yang tidak sesuai gizinya, tidak sesuai dengan asupan gizi seimbang, akan terjadi bayi pada saat melahirkan nih, akan terjadi bayi yang lahir dengan berat badan rendah, akan terjadi bayi yang pendek, yang sekarang lagi dirame-ramekan stunting. Ya. Akan terjadi bayi ya dengan pertumbuhan yang tidak normal. Jadi sangat penting untuk gizi seimbang bagi ibu hamil. Banyak sekali untuk sebenarnya untuk tahapan-tahapan pemberian asupan gizi pada ibu hamil itu sebenarnya kalau kita lihat itu dia berbeda-beda dari trimester pertama sampai trimester kedua sampai trimester ketiga. Jadi berbagai asupan di sana yang perlu harus dipenuhi untuk kecukupan gizi ibu dan bayi. Oke, mungkin Dokter tadi kan Ibu Kabid menyampaikan bahwa memang keseimbangan di dalam gizi untuk ibu hamil maupun anak itu sangat penting. Nah, mungkin kadang kan masyarakat ini masih awam nih, keseimbangannya harusnya nanti seperti apa secara teknis itu, apakah kadang kan apakah penting sebenarnya sufor pada saat bayi baru lahir itu penting atau tidak, ataukah ASI yang harus didahulukan? Nah, itu seperti apa, Pak Dokter? Tes masuk. Oke, baik. Kita tahu sendiri ya Pak, kalau misalnya nutrisi pada ibu hamil itu kan merupakan salah satu faktor utama ya bagi nutrisi untuk perkembangan, pertumbuhan, untuk kesehatan ibu dan bayi ataupun di dalam janin. Nah, karena kalau kurangnya nutrisi di dalam pada ibu hamil itu akan berakibatkan terjadi mengalami gangguan terhadap bayi tadi atau janin, bisa juga berakibatkan bayi itu bisa jadi cacat, bisa juga karena kurangnya tumbuh kembangnya yang masih terhambat, ataupun juga bisa juga terjadi suatu penyebab penyakit lainnya, ya cacat bawaan. Tadi sudah dijelaskan juga sama ibu karena stunting. Untuk makanya dari itu perlu ibu-ibu hamil juga perlu diwaspadai ya, harus pola makanan harus dijaga, karena dilihat dari sekarang ini ya, udah zaman modern sekarang ini kan, sekarang udah banyak banget yang adanya zat-zat kimia dan segala macam itu kan kita berbeda sama zaman dulu yang sekarang juga udah banyak banget. Jadi kadang pola makan yang dikonsumsi juga tuh kayak kurang bagus buat untuk kesehatan ibu maupun juga pada janin. Ya, yang paling intinya yang penting dalam program ibu hamil itu yang dibutuhkan untuk pola gizi yang seimbang itu yaitu adalah kita mengutamakan yaitu karbohidratnya yang harus cukup. Nah, karbohidrat itu apa saja tuh, Dok? Karbohidrat itu biar tahu masyarakat kan kita bicara di halayak umum, jadi masyarakat pengen tahu. Biasanya karbohidrat itu kayak pencetus untuk menambah suatu energi dalam tubuh kita. Kalau misalnya kekurangan karbohidrat biasa kita kurang kayak lemas ya. Karena dia dipecahkan menjadi energi, itu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa aja sih contohnya? Misalnya itu seperti nasi, terus roti, gandum, itu kentang. Ya, kentang itu salah satu masuk dalam karbohidrat. Nah, itu untuk dosis-dosisnya juga itu ada lagi, tapi itu nanti bisa ya kalau misalnya perlu ke
yang lebih jelas lagi itu nanti harus konsultasi sama dokter Iya, tersebut ya. Cuman untuk saat ini yang penting makanannya yang harus perlu kita jaga ya. Soalnya setiap trimester tadi sudah Ibu Kabit juga udah jelaskan tadi ya. Setiap trimester itu tuh dosis sama ini beda-beda. Beda Terutama kayak karbohidrat juga beda. Jadi yang pertama masuk yang masuk itu misalnya 1.800 kalori, trimester kedua juga 2.200, trimester ketiga harus lebih banyak lagi. Karena udah mulai terbentuk perkembangan janin. Nah dari situ makanan yang kita makan itu harus lebih kuat, lebih tinggi lagi untuk terjadi penyerapan di janin kayak gitu. Kan kadang sekarang tuh kan ada yang mual kan, apalagi ibu hamil pertama itu mual segala macam. Tapi kalau makannya banyak kadang-kadang muntah tuh. Nah itu seperti apa, Dok? Itu biasanya sih kata orang-orang biasa bilang katanya ngidam dan segala macam kan. Setiap orang itu tubuh kita kan beda-beda, ya kan? Sama. Jadi setiap orang ini kadang ada yang suka mual dengan ini, satu yang nggak bisa mual, satu juga nggak mual, gitu kan? Nah itu tergantung. Itu ada juga biasanya kalau dia datang ke posyandu atau ke dokter, biasa kita ada pemberian vitamin juga. Makanya itu penting juga dari makanannya vitamin. Biasa itu dibilang ya vitamin B6. Iya. Ya, vitamin B6 juga yang terkandung di dalam juga banyak dengan kalau nggak perlu dengan obat-obatan kita bisa juga dengan makanan-makanan tinggi serat juga seperti kayak daun-daun yang kayak brokoli, bayam dan segala macam yang berwarna hijau seperti itu. Asupan berapa sih presentasi Bu Kabit, presentasi asupan gizi bagi ibu hamil? Baik, kalau untuk kita lihat rincian per trimesternya, kita kehamilan tuh sampai trimester ketiga. Kita semakin naik sampai trimester ketiga itu kita ibu hamil tuh membutuhkan hampir 5.000 protein. Jadi pertama tadi 1.800, kemudian naik lagi 300 energi. Kemudian nanti dia melahirkan juga nanti akan 5.000 energi yang harus dia konsumsi. Kalau kita lihat secara umum untuk asupan gizi yang termasuknya di dalam sudah asam folat, sudah ada B12, kemudian vitamin A yang tercakup semua dalam zat gizi itu sebenarnya 50% karbohidrat, 30% sayur dan buah, kemudian vitamin dan mineral itu 20%. Itu satu kali makan. Jadi ukuran satu kali makan ibu hamil. Jadi untuk melihat status gizi ibu hamil itu dia trimester pertama berat badan ibu harus naik 0,5 kilogram. Ya, untuk mengejar 0,5 gram pertambahan berat badan tuh butuh asupan yang sangat baik. Kalau kita Halmahera Selatan banyak sekali untuk sayur dan buah juga banyak, cuman bagaimana memanfaatkan makan dan buah itu yang kami bidang kami mengkampanyekan. 5.000 energi yang harus dibutuhkan seorang ibu sebelum dia melahirkan. 5.000 dari 5.000. Jadi dia per trimesternya dia naik terus karena memang dia harus menyimpan stok untuk produksi ASI. Jadi pada saat anak itu lahir energinya, asupan energi zat gizinya harus lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini kan kadang terkait dengan garam, Bu. Itu penting atau tidak sih sebenarnya buat ibu hamil? Ya, kalau untuk garam untuk ibu hamil di dalam program gizi seimbang itu sebenarnya tidak boleh banyak. Tidak, pokoknya secukupnya karena mengingat garam akan nanti memicu kenaikan berat badan. Bukan berat badan, sudah tensi dan lain sebagainya yang bisa membahayakan ibu hamil juga. Jadi bukan tidak memakan tapi secukupnya, mengurangi garam itu. Jadi Pak Dokter, kira-kira tindakan apa saja yang bisa diambil misalkan ketika kita sudah terlanjur, misalkan kadang ibu hamil itu tidak tahu atau bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan asupan gizi terhadap anak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, Dok? Untuk gizi ya. Sebenarnya semua tuh tergantung dari diri sendiri pertama ya.
paling penting yang terutamanya itu ibu hamil itu harus pergi ke posyandu. Iya, itu Karena penting dari sekali, posyandu betul. itu banyak sekali nanti bakal ada Iya. edukasi-edukasi tentang bagaimana yang baik, apa yang perlu dikonsumsi, apa yang vitamin apa yang perlu ditambahkan, Iya, betul. seperti itu ya. Jadi nanti soalnya biasanya kalau kadang-kadang kalau apalagi di Halmahera Selatan sini yang saya lihat ya sesuai pengalaman, kebanyakan tuh mereka tuh jarang ke posyandu. Iya. Iya, kadang-kadang cuma datang ke rumah sakit, biasanya cuma datang mau periksa, mau USG. USG itu padahal itu ada indikasinya kalau untuk USG ya. Motivasinya Sebenarnya hanya motivasi cuma pengen- lihat pengen perempuan atau ngetahui, ya, laki-laki. betul, Padahal motivasinya itu sebenarnya itu masuk dalam kategori yang nantilah berikutnya gitu. Jadi belum untuk sekarang. Nah, untuk maksudnya ke rumah sakit itu untuk USG itu sebenarnya itu mau lihat bagaimana perkembangan janin, iya. ya kan, bunyi jantung janinnya gimana, Iya. denyut jantungnya gimana, bukan dengan rata-rata orang-orang di sini tuh kebanyakan Mengetahui kesana. harus pengen Yes. tahu apa bayinya Padahal laki nggak atau dikasih. perempuan. Padahal yang paling penting itu dari posyandunya itu ANC Iya. namanya itu ya. Itu baiknya berapa bulan sekali ke posyandu atau kontrol dokter itu, Dok? Kalau ke posyandu nanti ada di buku KMS-nya gitu ya, buka BT ada buku Iya. KMS. Nanti dijelasin sama ibu ada berapa kali kunjungan. Nanti biasanya tuh ada beberapa kali ada di buku KMS-nya. Terus nanti juga ada pencegahannya juga, ada dengan suntiknya. Nanti kalau misalnya untuk ke rumah sakit itu perlu ke dokter spesialis kandungan Iya, untuk betul. USG untuk kita periksa. Biasanya tuh untuk trimester awal sama trimester kedua dalam trimester yang terakhir. Nah, itu untuk melihat perkembangan janinnya saja. Seperti itu. Apa menjadi dampak sebenarnya kalau ada, kan kita tidak menutup kemungkinan masyarakat kita kadang tidak mau ke posyandu gitu ya. Jadi hanya di rumah saja begitu. Nah, apa dampaknya kalau misalkan tidak ke posyandu? Silakan. Dampaknya seperti kebanyakan sekarang tuh kan ibu pola gizi gara-gara gizi nih. Iya. Jadi dia nggak tahu, jadi makannya sembarangan, tiba-tiba udah obesitas. Iya. Itu yang bahaya. Iya, bahaya, Kalau betul, obesitas bukan kan ya. berarti kita tahu banyak nanti penyebab penyakit apalagi Iya. pada ibu hamil bisa terjadi namanya preeklamsi, Iya. tensinya jadi tinggi. Ya itu yang mengakibatkan nanti bayinya dalam ini bisa meninggal sama ibunya juga bisa. Itu yang Oke. dampak negatifnya seperti itu. Oke. Jadi itulah tadi nanti memang penting kita untuk asupan gizi bagi ibu hamil dan anak. Nah, kita akan lanjut lagi nih, Bu. Kita tahan sebentar karena kita juga ada break iklan gitu, break iklan. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak. Nanti akan sesaat lagi setelah komersial break berikut ini. Baik, kembali lagi di live talk show Bupati Gama dengan tema Bercerita Sehat. Tong lanjut bercerita Pak Dokter, Ibu Kabid terkait dengan banyak hal tadi tong so bahas. Mudah-mudahan masyarakat bisa tangkap apa yang sudah disampaikan. Nah, saya sampaikan bagi kalian yang stay tune di fanpage Bupati Kamang yang mau bertanya, silahkan langsung bisa tanya di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan sampaikan, tanya ke Ibu Kabid atau akan tanya di Pak Dokter apa-apa yang menjadi pertanyaan atau mungkin punya pengalaman. Nah, ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui punya pengalaman seperti apa, bisa nanti ceritakan pengalaman dan apa menjadi pertanyaan. Silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi bisa teman-teman tim bisa langsung lihat kalau ada pertanyaan di kolom komentar, bisa langsung hubungi saya saja, nanti kita akan langsung bacakan. Nah, kita lanjut tadi, Bu, terkait dengan gizi terhadap anak. Nanti ibu hamil, kita belum masuk ke anak ya, untuk ibu hamil. Nah, tadi terkait implementasi ANC ya, itu seperti apa, Ibu? Baik. Untuk pelaksanaan pelayanan ibu hamil, termasuk mencakup semua, termasuk asupan gizi juga. Itu ada beberapa langkah yang kami lakukan sebenarnya itu sudah dari sejak dulu. Langkah di antenatal care yang kami berikan pada ibu hamil selama ini yaitu penguatannya melalui 10T. 10T di sana, kenapa ada 10T? Karena banyak hal yang harus
kami cek ibu hamilnya sebelum dia melahirkan, saatnya dia melahirkan, karena ditakutkan jangan sampai kalau 10T ini tidak berkualitas akan terjadi tadi yang sudah saya jelaskan, akan terjadi 10T itu apa Pak? 10T itu timbang berat badan ibu hamil, timbang dan ukur tinggi badan ibu hamil, kemudian pengukuran tensi ibu hamil, kemudian pemeriksaan tinggi fundus ibu hamil itu sendiri, kemudian ada tes lab. Tes lab di sana banyak yang dilakukan, yaitu apakah ada HIV untuk ibu hamil, apakah ada penyakit reproduksi seksual, itu di sana dicek dalam 10T. Kemudian ada tetanus toksoid untuk imunitas ibu hamil yang dilakukan dalam 10T. Kemudian tata laksana kasus. Tata laksana kasus itu adalah T yang paling terakhir. Kemudian rujukan. Kemudian temu wicara dan rujukan. Itu yang mereka perkuat selama ini, dan alhamdulillah dengan adanya ANC yang berkualitas terbukti ya, Halmahera Selatan terbukti kita 2 tahun terakhir ini angka kematian ibu turun ya. Kita di angka 2017 itu angka kematian ibu 21 kematian, tertinggi di Maluku Utara. Itu penyebabnya di antara lain yang sudah disebutkan penyebabnya tadi ya? asupan gizi yang tidak baik, kemudian komplikasi yang tidak terdeteksi cepat, kemudian akses kita kan akses Halmahera Selatan hampir 100 desa diakses laut. Itu semua kami benahi. 2017, 18, 3 tahun terakhir kami benahi, 21 angka kematian ibu, sekarang sudah 8. Oh, alhamdulillah. 8 angka kematian ibu 2028. Itu yang menjadi apresiasi, karena strategi kami pertama adalah bagaimana mendekatkan akses sebenarnya, mendekatkan akses pelayanan pada ibu hamil. Kemudian penguatan ANC yang berkualitas. Akses pelayanan itu jarang kan saya lihat ada yang kalau tidak datang disamperin ke rumah. Akses pelayanannya. Akses pelayanan. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Pandemi itu kita lebih pada pendampingan ke rumah. Karena sesuai dengan instruksi juga kami biar pandemi tetap menjalankan pelayanan. Karena mengingat Halmahera Selatan adalah lokus stunting, jadi apapun itu kami tetap menjalankan pelayanan. Jangan sampai karena pandemi terus pelayanan dasar di desa tidak jalan, akan terjadi lagi kasus yang tidak kita inginkan itu. Jadi selama ini kunjungan rumah untuk mendekatkan akses, kemudian 249 desa sudah terpenuhi bidan desa, itu adalah salah satu strategi Pemda juga untuk mendekatkan akses terhadap sasaran kami. Oke, Dok, ini kan kita kembali ke ini anak. Ini bisa saling timpal aja Bu, tidak apa-apa kalau Ibu mau bisa. Jadi kita bisa saling ngobrol saja, tidak harus siapa duluan, kita bisa sambil ngobrol. Dok, kadang pengalaman ya Dok, maksudnya di masyarakat ini kadang saya lihat itu belum waktunya makan, masih ASI, kadang dongso, kasih segala macam. Entah pisang, entah teh, entah air, entah papeda, itu seperti apa Dok? Iya, terima kasih. Sebenarnya emang betul sekali, banyak sekali saya pengalaman juga dapat kejadian seperti itu. Ya ini mungkin karena kurangnya pengetahuan, ya kurangnya edukasi juga ke masyarakat tentang bayi yang baru lahir, bagaimana cara meminum ASI sebenarnya. Sebenarnya gini. Bayi itu yang baru lahir biasanya otomatis saluran pencernaannya itu tuh masih belum berkembang dengan baik. Nah, makanya kenapa harus dikasihin sampai 6 bulan ASI eksklusif karena itu. Karena pertama, produk ASI eksklusif itu fungsinya tuh banyak, ada macam-macam. Yang pertama dia untuk imunitas bayi, terus karena dia lebih gampang mudah dicerna dibandingkan dengan sufor, makanya itu ASI itu paling penting banget buat untuk bayi yang baru lahir sampai dengan 6 bulan. Yang biasa kita bilang ASI eksklusif. Cuman kenapa kemarin-kemarin ini tuh banyak sekali mungkin dari ibu-ibu belum sampai 6 bulan udah dikasih makanan tambahan. Sebenarnya itu tuh tidak boleh, karena kenapa? Tadi sudah saya jelaskan, karena proses pencernaan bayi atau usus bayi itu masih belum berkembang dengan baik. Jadi belum siap. Organ-organnya belum siap. Jadi emang harus
dikasih dengan ASI dulu. Nanti di atas 6 bulan baru kita perlahan-lahan untuk memperkenalkan bayi itu dengan dibilang dengan mengganti pasi kan, dengan itu pelan-pelan. Dah langsung harus satu kali dengan padat enggak. Dengan biasa kasih juga dengan bubur, habis itu ke nasi tim. Jadi enggak langsung ke padat. Cuman kejadian ini banyak sekali terutama di Halmahera Selatan sini ya. Itu banyak sekali sampai datang ke rumah sakit itu kasihan bayi. Pengalaman saya juga sering datang di UGD itu bayi udah datang udah perutnya kembung gede sekali sampai ndak bisa buang air besar juga. Kadang sampai ususnya juga udah terjadi penyumbatan, biasa kita bilang dengan ileus. Itu karena penyebabnya itu dari masih umur belum sampai 6 bulan juga udah dikasih makanan. Nah ini peringatan juga buat ibu-ibu, jadi tolong buat dijaga bayinya. Soalnya kebanyakan di sini kita lebih prioritaskan kan ke arah edukasi atau preventif. Kebanyakan orang-orang di sini tuh nanti udah ada keluhan baru datang. Nah, itu fungsi dari Dinkes sama dokter layanan primer yang bertugas untuk mengedukasi. Begitu Bu Kabit. Ada tambahan? Apalagi untuk diketahui juga, apalagi pada saat anak 0 sampai 6 bulan tuh organ semuanya belum siap untuk mencerna makanan dari luar. Jadi itu kalau dilihat secara mikroskopis itu besarnya usus itu seperti kelereng. Seperti kelereng seorang bayi 0 sampai 6 bulan tuh. Jadi pada saat kita paksa untuk kasih makanan selain ASI akan terjadi komplikasi yang akan terjadi, tapi nanti pada saat dia besar akan terjadi. Jadi bagaimanapun caranya ASI itu adalah makanan terbaik. Jadi itu sudah memang diatur juga dalam agama bahwa bayi cukup dikasih ASI saja sampai dia umur 6 bulan. 6 bulan ya. Nanti setelah 6 bulan baru kemudian tambahan-tambahan apa saja kira-kira tapi tetap lanjut. ASI tetap ASI lanjut sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun. Kebetulan anak saya sampai sekarang 1 tahun 5 bulan masih ASI. Sampai 2 tahun tinggal dikasih pengenalan makanan. Pengenalan makanan pertama di umur 6 bulan, tapi yang masih lembak, yang masih. Kalau di 6 bulan itu makanan apa saja, asupan gizi apa saja yang boleh diberikan kepada bayi? Kalau yang biasa yang paling baik itu asupan yang paling lembut itu. Kalau sun bisa sun. Biasa sun. Buah itu di blender atau buah yang di blender, tapi harus dilihat dulu bagaimana kondisi bayi karena sesuai dengan apa yang diterima si bayi itu. Dilihat dulu karena ada buah juga yang memang tinggi asamnya, jadi jangan sampai bisa itu. Buah-buah apa saja kalau misalkan buah rekomendasinya? Kalau buah bisa pepaya karena dia rendah, kemudian pisang yang dikasih hancur itu boleh. Dikasih blender karena dia 6 bulan dia belum masih lembek sekali makanannya. Interval waktu berapa lama sih dok? Misalkan dari buah terus kemudian sampai ke bubur atau nasi itu berapa lama interval waktunya? Sebenarnya ini gini. Tadi udah dijelaskan, udah jelas banget sama Ibu Kabit tadi, dari 0 sampai 6 bulan itunya hasilnya harus asito, tidak ada tambahan apapun ya, karena tadi udah dijelaskan secara lengkap. Cuman walaupun dengan ada ASI sampai 6 bulan tetap nggak mungkin kemungkinan kita ASInya di stop, tapi harus batas sampai 2 tahun ya. Tapi di antara 6 bulan sampai 2 tahun itu kita bisa selengi dengan makanan pengganti tambahan. Nah itu penggantinya gak harus langsung ke padat, kita pelan-pelan. Jadi mulai dari pertama tadi ya, dari Ibu Kabit juga udah jelaskan tadi ya, kita mulai dari yang lembek-lembek dulu kayak tadi sun atau enggak pisang tadi udah yang penting tinggi serat boleh, yang penting jangan terlalu banyak asam juga, itu gak bagus buat pencernaannya. Terus nanti perlahan-lahan habis itu kita ke nasi tim juga bisa pelan, jadi satu-satu, jadi tiap 2 bulan 3 bulanan bisa pelan-pelan, tapi udah harus langsung ke padat, soalnya biar kita proses pengenalan dulu terhadap ususnya bayi itu kayak gitu. Jadi ini terkait kembali ke gizi tadi kan, bagaimana makanan padat atau halus dan seterusnya. Nah terkait gizi bagi bayi ini selain ASI itu di 6 bulan setelah 6 bulan itu apa saja? Apakah harus, kan ada misalnya ada yang harus yang diutamakan karbohidrat atau misalkan apa gitu, itu seperti apa dok? Sebenarnya untuk gizi sama aja, udah tambahan
ASI karena biasanya kalau udah di atas 6 bulan berarti produksi dari produktivitas untuk bayi kan udah semakin meningkat. Berarti untuk komponen ASI-nya juga udah kurang untuk ya, masuk ke ini. Jadi kita harus ada tambahan-tambahan lagi seperti kayak protein, vitamin, mineral, zat besi itu yang paling Tetap, penting. untuk, Itu tetap untuk karbo dan protein tetap. itu tetap kita tambahan seperti itu. Nah, ini saya agak balik sedikit soal apa namanya apa yang memang harus dilakukan Bu Kabid ketika ibu hamil itu mengalami anemia gizi. Itu seperti apa? Bu Kabid? Terkait dengan apa namanya? Mengalami anemia gizi, ibu hamil mengalami anemia gizi itu apa yang mestinya dilakukan? Itu tadi asupan gizi yang beraneka ragam, kemudian tablet tambah darah yang terus asam folat dan lain sebagainya yang nanti akan mendukung anemia gizi itu. Jadi pada saat ibu hamil itu tidak mengkonsumsi asupan gizi yang baik, kemudian gizi mikronya dari tablet tambah darah juga tidak jalan, akan terjadi anemia gizi pada ibu hamil dan itu sangat berbahaya untuk ibu dan berbahaya untuk bayi juga. Karena akan terjadi perdarahan dan bayi juga akan terjadi komplikasi. Itu berapa kali sih sebenarnya ibu hamil atau anak yang sudah melahirkan harus ke posyandu itu? Berapa minggu sekali atau itu seperti apa aturannya? Untuk prosedurnya ya, untuk prosedurnya itu untuk ibu hamil itu diwajibkan 4 kali. 4 kali selama dia hamil. Jadi trimester 1, trimester kedua sampai trimester ketiga. Jadi kebanyakan itu kita di 4 kali pertemuan itu biasa kita sudah turun kunjungannya karena banyak ibu hamil yang pindah melahirkan ikut orang tuanya. Jadi untuk kunjungan terakhir keempat itu agak rendah karena mereka keluar. Jadi paling maksimal 4 kali. Di tengah COVID selain ini, dibawa ke dokter untuk USG. Di tengah COVID ini pelayanannya seperti apa sih Bu? Pelayanan ibu hamil. Iya, pelayanan ibu hamil kan kadang kalau datang ke posyandu kan ramai tuh Bu. Ya itu kami punya protokol kesehatan ya untuk posyandu. Kami punya protokol kesehatan untuk posyandu sejak mulainya pandemi 2019 2020. Itu kami punya protokol untuk posyandu memaksimalkan tidak banyak untuk datang ke sana. Terus sebelum hari H posyandu itu sudah dicek semua, tidak ada yang demam atau sakit yang datang ke posyandu. Kalaupun ada yang demam ataupun yang tidak itu kami kunjungan rumah gitu ya. Nah ini sepertinya ada pertanyaan nih dari apa namanya dari masyarakat. Bentar saya cek dulu pertanyaannya. Oke. Sambil lalu nunggu dikirim ke saya. Ini kayaknya belum dikirim nih kayaknya. Via WhatsApp saja. Tim bisa langsung kirim ke saya via WhatsApp. Nanti saya akan bacakan pertanyaan masyarakat terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Memang ini tentu penting sekali ya gizi bagi ibu hamil dan anak. Tentu edukasi barangkali penting Bu. Di tengah COVID ini kan orang dilarang berkerumun dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengedukasi Bu kalau di Dinas Kesehatan, program apa saja yang dilakukan di tengah COVID dan harus juga melakukan edukasi. Bagi yang tim bisa WhatsApp ke saya saja. Bisa di WhatsApp, di screenshot, di WhatsApp ke saya biar nanti saya akan langsung tanyakan. Silakan Bu. Pandemi ini ya tetap jalan, edukasinya tetap jalan kami punya wadah sebenarnya tapi dengan keterbatasan sesuai dengan protokol COVID. Kami punya wadah kelas ibu hamil, kelas ibu balita, tapi dia terbatas. Jadi pada saat dimulainya kelas balita atau kelas ibu hamil yang kami lakukan selama pandemi ini, terus edukasinya tetap dilakukan. Edukasi untuk asupan gizi karena apapun itu asupan gizi untuk ibu hamil sangat penting karena dampaknya sangat besar sebenarnya. Ini ada pertanyaan dari di fanpage-nya Bupati Kamang
dari Mehmet Laude. Nah, Mehmet Laude ini kayaknya bapak-bapak penyayang istri dan anak sepertinya ya. Jadi bapak-bapak siap siaga gitu. Pertanyaannya begini, Ibu atau dokter bisa langsung jawab. Adakah cara menghitung berat badan ideal dan berapakah batas normal kenaikan berat badan ibu hamil dibandingkan sebelum hamil? Ya. Iya. Itu berat badan sebelum hamil ya. Kita lihat bersama bahwa prosedur ibu hamil tuh pada saat dia K1, pada saat dia awal kehamilan tuh yang harus dinaikkan adalah 0,5%. 0, kilogram. Itu per bulannya. Pada saat dia trimester kedua, dia harus naik 0,5 kilogram per minggu. 0,5 kilogram per minggu. Itu terus akan nanti dinaikkan untuk mencukupi kebutuhan gizi itu secara otomatis seperti itu atau misalnya ada cara menghitungnya, Bu? Untuk batas ya, untuk batas dulu, untuk batas normalnya ya. Untuk batas normal berat badan ibu hamil itu kita dengan cara indeks massa tubuh IMT. Kita menggunakan IMT untuk pengukuran bagaimana pertambahan ibu hamil, apakah dia normal, apakah dia obesitas, apakah dia kurang, itu kita melalui indeks IMT, indeks massa tubuh. Indikator ibu hamil obesitas itu dilihat dari mana, Bu? Dilihat dari kita ukur indeks massa tubuhnya. Jadi indeks massa tubuh normalnya Bapak Ibu itu 18 sampai 22 itu normal. 22 ke atas itu obesitas, 18,5 ke bawah itu kurus. Itu yang perlu kita intervensi cepat. Selain dari IMT, kita juga lihat dari pengukuran lila. Lila itu lingkar lengan. Jadi ini kita lihat itu juga ada batas maksimalnya lila. Jadi apakah ini ibu hamil tidak sehat atau ibu hamilnya kurus, itu bisa diukur dari pengukuran lila itu. Mungkin Dok ada tambahan, Dok? Ya, tambahannya udah dijelaskan, udah jelas banget ya dari Ibu Kabit udah jelaskan. Cuma tadi saya tambahan dikit mengenai tadi udah dijelasin untuk penambahan setiap trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, dari trimester ketiga setiap bulannya itu harus maksimal, tidak boleh melebihi 1 kilogram. Iya. Itu saya cuma tambahan itu saja. Tadi yang dari Ibu Kabit udah jelasin, udah paling jelasnya. Dilihat dari obesitas sama lihat dari apakah dia kurus, berat badan lebih sama normal, itu lihat dari indeks massa tubuh. Kalau untuk bayi sebenarnya yang kalau berat badan maupun panjang itu normalnya harus seperti apa? Itu tergantung, Dok. Oh, kalau panjang dan berat badan. Oh, kalau berat badannya dia harus di atas 2.500. 2.500 udah di atas 2.500 dia masuk dalam berat badan lahirnya normal. Kalau di bawah 2.500 itu masuk berat badan lahir rendah. Sama bawah 2.000 berat badan lahir yang sangat rendah. Ada yang di bawah 1.500 ya berat badan lahir ekstrim yang sangat rendah. Oke. Ada sampai tingkatan seperti itu ya. Ada berat bayi ekstrim itu pernah terjadi tidak di Halmahera Selatan, Dok? Kalau sesuai di ini banyak sekali kalau banyak untuk di rumah sakit, apalagi dengan berat badan lahir yang sangat rendah, itu banyak sekali. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan tumbuh kembang secara fisik, bahkan sampai di usia tertentu SD, SMP begitu. Itu mempengaruhi tidak atau seperti apa? Kalau untuk berat badan ya, berat badan kemudian tidak disertai penyakit infeksi, itu susah. Tapi kalau dengan penyakit infeksi kemudian diintervensi oleh dokter bisa. Yang paling berat di sini untuk diintervensi adalah balita yang tinggi badannya tidak normal. Kalau berat badan bisa. Berat badan bisa. Pada saat penyakit infeksi diintervensi, karena berat badan turun tuh berarti ada penyakit infeksi, ada diare, terus ada ISPA, yang itu sehingga dia memicu anak itu berat badannya rendah. Tapi kalau tinggi badan agak ribet, agak susah. Pada saat anak itu pada saat lahir 48 cm ke bawah, itu akan secara otomatis kalau kita tidak intervensi secara cepat, dia akan terbawa sampai besar. Itu namanya stunting tuh. Nah, ini terkait ibu melahirkan, tadi kita belum ini ya. Nah, mungkin bisa edukasi juga masyarakat. Langkah awal sih sebenarnya harus dilakukan bagi suami untuk jelang misalkan melahirkan istrinya, apa saja langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan selain persoalan gizi tadi, ada langkah-langkah yang harus disiapkan apa saja?
fakta ya. Iya, silakan. Iya. Baik, untuk persiapan ibu hamil itu sebenarnya dimulai dari kunjungan posyandu itu sudah disiapkan. Pada saat kunjungan posyandu, kemudian kita arahkan suaminya ikut. Jadi kelas ibu hamil tuh suaminya ikut untuk mempersiapkan. Karena di sana nanti ada tanda tangan persiapan persalinan. Ya. Jadi suami harus ikut dalam kelas tersebut untuk mempersiapkan persetujuan apakah suami setuju ini nanti misalnya yang ditemukan ini ibu hamil dengan komplikasi, ibu hamil yang memang tidak bisa ditangani di puskesmas, harus ada pendampingan suami untuk mengikuti persetujuan tersebut. Jadi sekarang kan ini buat edukasi juga, mungkin ada juga masyarakat yang udah tahu tapi mungkin juga ada yang belum tahu terkait misalkan kontraksi. Dia sudah misalkan di waktu-waktunya misalkan masih agak panjang, misalkan sekitar 2 minggu begitu atau 3 minggu, tapi dia sudah merasakan misalkan ada kontraksi dan seterusnya. Nah, tak jarang kan kalau orang nggak paham kan, wah jangan-jangan saya udah mau melahirkan nih, kan kayak gitu kan, gitu. Bahkan kemudian prediksi dokter pun juga agak ini kan dok. Nah kira-kira edukasinya seperti apa, jangan sampai masih 2 minggu langsung datang ke rumah sakit atau ke puskesmas minta dirawat begitu. Itu banyak terjadi. Kalau Halmahera Selatan banyak terjadi. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit padahal masih jangkanya masih 2 minggu. Itu hal biasa terjadi. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan terjadinya kematian atau lain sebagainya, itu banyak yang sudah dirujuk ke rumah sakit sebelum persalinan. Oh, jadi sudah dirujuk jadi ke puskesmas dulu ya? Iya, puskesmas. Sampai-sampai orang rumah sakit itu katakan bidan rujukan. Bidan rujukan ya, tapi karena itulah kepedulian kami bahwa kami tidak mau ambil risiko. Jadi kalau di sana terus masih ada 1 minggu, itu kami titipkan di rumah singgah kami di sana. Jadi selama seminggu di sini ada rumah tunggu juga, rumah singgah ya. Jadi selama seminggu nunggu di sana ya. Kalau saya kemarin Jakarta harus buru-buru karena takut macet tuh. Di sana ada, kalau misalnya ada keluarga biasanya kan, kalau Cali itu buat orang-orang yang tidak ada keluarga ya, keluarga yang tidak ada keluarga dikasih taruh di ruang Nah, tunggu. ini mungkin masyarakat perlu tahu itu syaratnya apa saja bisa sampai bisa mendapat pelayanan yang Jadi Bapak Ibu Halmahera Selatan mungkin akses untuk rumah singgah sebenarnya sudah ada dari 2013 sudah ada. Cuman kita memulainya 2013 itu baru 2 rumah singgah. Tapi saat ini kita sudah 15 titik. 15 titik. 15 titik rumah singgah. Jadi aksesnya Itu di mana saja Bu 15 titik di itu? Laibui, di Puskesmas Laibui, Puskesmas Saketa. Jadi titik-titiknya akses untuk dari desa-desa jauh bisa nitip di situ. Kalau di daerah kemudian sini di Ternate ada. Ternate yang kemarin Pas depan UGD. Jadi bisa kalau ke sana tidak punya keluarga, sampai di UGD bisa langsung minta untuk turun di rumah singgah kami, namanya rumah tunggu kelahiran. Oh, rumah tunggu kelahiran di Ternate ada. Dia 50 meter dari UGD. Kalau di daerah sini Kecamatan Bacan Di ini di mana depan aja? rumah sakit. Depan rumah sakit itu ada. Jadi misalkan kalau sudah dirujuk ke rumah sakit dan belum waktunya melahirkan bisa. Oke. Dikasih makan lagi di situ. Oh begitu. Iya, dikasih makan, iya. Makan gratis itu dibayar Bu. Dikasih makan. Atau sudah bagian daripada Iya, pelayanan, bagian dari pelayanan. Nah ini maaf ya, saya agak keluar dari gizi, mumpung ada Ibu sama Pak Dokter di sini. Saya pengen tanya soal pelayanan. Nah terkait juga bagaimana sih akses pelayanan masyarakat, kan tidak semua masyarakat tahu. Jadi akses pelayanan untuk ibu hamil itu apa-apa saja, terus kemudian apa saja yang didapatkan misalkan secara gratis oleh entah dinas, entah rumah sakit atau puskesmas, itu apa saja? Kami ya untuk dinas kesehatan itu sudah berapa tahun strateginya Pak Bupati ya. Jadi yang betul-betul tidak mampu, kemudian itu bisa langsung jadi kita punya MOU. Kita punya MOU di 2 rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ke rumah sakit Weda, yang ke rumah sakit Hasan Bosori bisa langsung membawa KTP dan kartu BPJS yang sudah kami buat di sini, itu langsung dikasih connect dengan kami. Jadi biayanya ditanggung. Biayanya langsung ke Pemda begitu. Jadi MOU ke rumah sakit Weda dan rumah sakit Bosori. Nah kalau misalkan di sini nih Bu, jadi proses pelayanannya dari puskesmas perujukannya ke masyarakat. Di posyandu itu bayar atau tidak Bu?
Tidak, Jadi dia gratis. Datang, pokoknya untuk ibu posyandu. hamil fasilitasnya yang diberikan pemerintah daerah itu diantaranya posyandu itu gratis. Apa saja yang diberikan di posyandu Bu selain timbangan dan tensi? Ada vitamin atau apa yang Ada juga yang diberikan? vitamin, kemudian ada apa? Vitamin balita, vitamin ibu, vitamin untuk TTD TTD ibu hamil, kemudian pemeriksaan ibu hamil gratis. Jadi tidak memungut. Sampai dengan persalinan, kalau ada pustupolindes yang sesuai dengan prosedur akan ditolong di sana gratis. Oke, nah ini dok, menurut pengalaman dokter aja apa namanya apa terkait dengan gizi nih, misalkan ketika gizinya gak seimbang bahkan gizinya kurang, dampak pengalaman yang sering terjadi di rumah sakit yang pernah ditangani terkait ibu hamil apa saja dok? Pertama tuh mulai dari obesitas Iya. ya untuk ibu hamil sendiri. Hipertensi itu kadang sampai hipertensi yang tinggi itu yang menyebabkan ibu itu sampai kejang-kejang. Iya. Nah itu yang komplikasi yang paling parah dan bisa menyebabkan sampai ibu hamilnya itu meninggal. Seperti itu untuk ibu hamil. Kalau untuk bayi yang baru lahir dari karena kekurangan gizi yang seimbang itu bisa ada gangguan kelainan tadi udah saya bilang tadi, cacat, bisa karena ada hambatan dalam tumbuh kembangnya. Tumbuh kembangnya nggak berjalan seperti bayi-bayi yang normal. Terus juga karena pertumbuhan otaknya yang kurang bisa jadi sampai terjadi retardasi mental yang paling parah. Anaknya jadi kayak idiot begitu. Itu karena semua bisa karena dari pengaruh pola gizi yang seimbang Jadi sama gizi itu gaya juga hidup. berpengaruh pada Perkembangan otak, terutama ya. zat besi itu yang paling penting. Zat besi, nah ini penting. Zat besi itu apa saja dok? Ini kan untuk masyarakat umum nih dok. Gini, zat besi itu kita tahu sendiri zat besi itu yang terkandung dalam itu kayak hemoglobin, hem itu dia merupakan suatu transportasi melalui sel darah merah itu untuk membawa oksigen atau nutrisi-nutrisi dari ibu melihat pembuluh darah ya kan, dari ibu sampai ke janin. Nah itu kalau kekurangan semua yang ada di situ ya perkembangan otak apalagi yang pertama ya perkembangan otak juga akan terhambat. Untuk zat besi sendiri itu gizi apa sih yang perlu di apa? Zat besi yang paling banyak didapatkan biasa zat besi itu kan ada yang nabati ada yang hewani ya kan. Kalau yang hewani sendiri kita tahu kayak daging sapi tapi yang no lemak ya yang biasanya kita nggak pakai yang tanpa lemaknya yang daging sapi tok. Terus juga daging ayam juga ada, dada ayam biasanya sayuran hijau. Terus kalau yang nabati itu yang kayak misalnya kacang-kacangan seperti kayak tempe, tahu itu ada kandungan zat besi di dalamnya itu seperti itu. Kecerdasan juga mempengaruhi, kecerdasan anak juga mempengaruhi dari gizi Iya, dari semua. Semua tuh dari kecerdasan anak, tumbuh kembang, pertumbuhannya itu semua pengaruh dari gizi. Termasuk anak ganteng dan tidaknya beda ya tentunya. Tergantung gen genetikal ya. Lagi mungkin ya satu lagi ya. Saraf, sel-sel saraf anak kita itu pada saat anak itu di dalam rahim tuh sel yang paling banyak terbentuk itu adalah otak. Kepala. Jadi pada saat G pertama itu akan dilihat kepalanya paling besar. Karena di sana terbentuk duluan itu kepala. Jadi bagaimana ibu itu supaya asupan gizinya masuk, keaneka ragaman asupan gizi yang masuk itu akan memicu itu pertumbuhan otak. Yang paling berat itu yang harus kita intervensi betul itu di periode 230 hari masa kehamilan, kemudian 730 hari anak itu 0 sampai 2 tahun. Itu betul-betul memang harus digenjot asupannya, didampingi. Karena kalau lewat dari situ itu agak susah. Jadi Agak susah. Makanya ditambahan lagi ada tambahan tadi Bu Kabit sudah bilang benar. Tambah lagi dengan adanya asam folat itu yang paling penting. Biasanya pada ibu-ibu hamil ya asam folat karena salah satunya itu dia apalagi biasa di trimester awal itu biasa harus kita memberikan kadang karena kan biasa ibu hamil kita banyak yang kurang asupan yang tua jadi ditambahin dengan suplemen. Makanya dikasih dengan asam folat yang tersendiri kalau ada dalam makanan-makanan itu sendiri folatnya itu kayak makanan yang hijau-hijau kayak brokoli, bayam, sayur kangkung seperti itu. Itu kenapa? Karena pada trimester awal itu tuh kan otaknya itu udah mulai berkembang apalagi tabung-tabung sarafnya. Ya itu yang paling penting sekali. Karena biasanya kalau orang tidak dikasih asam folat, biasa kekurangan asam folat, biasa tuh terjadi tidak terjadi pembentukan otak yang sempurna. Terus tulang sarafnya itu tuh belum
menutup yang sempurna itu yang bahaya, itu yang bikin kita takut. Makanya kadang trimester awal udah dikasih asam folat dan lebih dirutinkan lagi pada saat di trimester ketiga kayak gitu. Baik, saya lihat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih di Facebook. Baik, itulah tadi perbincangan kita sangat menarik, tentu sangat mengedukasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir Bu Kabid, Pak Dokter, pesan yang penting yang harus dilakukan oleh ibu hamil maupun ibu menyusui maupun untuk gizi untuk anak. Baik, untuk pesan yang terakhir untuk saya, seluruh sasaran kami, seluruh ibu hamil di Halmahera Selatan, jangan ada pantangan untuk mengkonsumsi makanan. Tidak ada pantangan untuk mengkonsumsi makanan, karena pada saat makin beraneka ragam makanan yang kita makan akan terjadi asupan gizi yang baik juga. Terus yang kedua, satu lagi mungkin di luar dari tema kita. Saya mau tambahkan satu pertanyaan Bu, untuk meningkatkan berat badan buat janin itu apa saja yang harus kadang kan ada yang mau makan es krim apa segala macam kayak seperti itu seperti apa? Kalau untuk janin yang harus digenjot ya asupan gizi tadi, energi yang besar tadi, energi, kemudian protein juga dinaikkan. Kita protein di trimester pertama itu 6 gram, di trimester kedua itu naik. Trimester ketiga juga naik sampai 10 sampai 20 gram untuk protein. Jadi itu betul-betul dilihat untuk besarnya asupan gizi pada ibu hamil, karena sangat beresiko. Banyak hal yang akan terjadi pada saat ibu hamil itu tidak sehat. Jadi ibu hamil pada saat keluarga kita hamil itu pada saat itu juga harus kita jaga. Apapun itu. Ada kata bijak bahwa istri saya melahirkannya baik, tidak. Pada saat istri atau ibu hamil itu mulai hamil, itu sudah menjadi pendampingan dan sudah menjadi masalah. Kita harus lihat betul. Baik itu dia melahirkan yang normal atau tidak, tetap harus kita lihat karena ibu hamil sangat beresiko. Kemudian pesan yang kedua mungkin terkait dengan vaksinasi COVID-19 ya. Bapak Ibu, untuk vaksinasi COVID-19 saat ini kita sudah masuk pada tahap 2. Jadi mari kita ramai-ramai untuk vaksinasi, karena makin banyak kita vaksinasi akan menekan angka penularan COVID-19 di Halmahera Selatan. Vaksinasi, status vaksinasi COVID-19 aman, halal dan sudah dikeluarkan oleh Fatwa MUI dan Balai POM. Mungkin itu untuk pesan terakhir. Ya, Dok, silakan ini buat mama-mama muda yang ada di luar sana gitu ya. Intinya dari saya buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di rumah, tolong lebih peduli, lebih aktif, karena untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk kedepannya. Jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang kita nggak mikirin seperti itu, ya. Jadi tolong lebih aktif lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, segeralah ke dokter layanan primer atau ke puskesmas terdekat ataupun Posyandu. Itu bisa dikomunikasikan secara jelas. Di situ ada semuanya. Jadi intinya itu aja Pak. Jadi saya lebih aktif saja. Ya. Terima kasih. Baik, itulah tadi diskusi kita Bacarita Sehat Live Talk Show Bupati Gamang. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi menjadi manfaat dan menjadi informasi yang menarik, yang penting bagi ibu hamil, ibu melahirkan, terus kemudian yang punya bayi, mama-mama muda, bu-ibu, dan jangan lupa pentingnya juga pendampingan ayah atau suami itu menjadi penting, karena soal psikologi juga bisa sangat mempengaruhi soal gizi. Nah, silakan, ini informasi penting, edukasi sudah diberikan, kita sudah mendiskusikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Halmahera Selatan. Terima kasih. Dari KD 45 Bupati Gamang, Maulana Patrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.